Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau memberikan penegasan lagi atas pesan RSSP sebelumnya, karena saya masih melanjutkan pembacaan kitab yang sama dari beberapa ayat firman Tuhan yang saya sudah bagikan gitu ya. Dan seperti yang kita tahu bersama, saya juga sudah bagikan bahwa ketika ada pengulangan dari sesuatu pesan dari firman Tuhan, itu berarti memberikan penegasan yang lebih kuat untuk kita perhatikan gitu ya. Jadi sederhananya saya katakan kepada kita bahwa panggilan surgawi, janji untuk kehidupan kekal, kemudian Tuhan sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, itu kemudian akan tergenapi hanya kalau kita lakukan bagian kita ya. Secara sederhana saya akan sampaikan bahwa kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan ya, kita harus benar-benar lepaskan diri dari segala macam kejahatan. Kejahatan itu setara dengan ketidaktaatan. Ketika Saul tidak taat terhadap perintah Tuhan, itu dianggap sebagai kejahatan. Lalu seperti yang kemarin saya katakan, udah tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi dengan sengaja, dengan kesadaran, dengan berulang-ulang melakukan dosa-dosa yang lama ya. Di Capas nanti dibaca saja ya, salah satunya di 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, karena itu lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan, jangan berbohong, jangan bersikap munafik, jangan iri hati, dan jangan membicarakan kesalahan orang lain, apalagi memfitnah. Ini adalah bentuk kejahatan ya, dan kejahatan verbal yang kita lakukan ya. Orang kalau sudah katakan saya udah putuskan untuk hidup di dalam Tuhan, itu berarti pola hidupnya adalah memutuskan untuk hidup benar setiap hari, mengejar kesucian, kekudusan seperti yang firman Tuhan katakan, dan menghormati Tuhan. Saya lebih suka menggunakan kata atau istilah menghormati Tuhan daripada takut akan Tuhan. Jadi kalau di terjemahan sederhana Indonesia dan juga terjemahan yang lain, ada juga yang menggunakan kata menghormati Allah itu atau menghormati Tuhan sebagai pengganti daripada takut akan Tuhan gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ada kesan yang kurang baik kalau menggunakan takut akan Tuhan gitu ya. Sekalipun dijelaskan kemudian takut akan Tuhan itu bukan berarti takut yang menjauh, tapi takut yang mendekat, takut yang kudus gitu ya. Itu bagi saya masih kurang konkret gitu ya, masih cukup abstrak. Tetapi kalau menghormati Tuhan itu kan lebih aplikatif ya, lebih kita bisa memahami. Karena dalam praktek hidup kita, bagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita, menghormati orang tua, itu kan lebih kita bisa gambarkan, kita bisa rasakan, kita bisa maknai
bagaimana bersikap ketika misalnya berbicara kepada orang tua, berbicara kepada orang yang lebih tua kepada kita, orang yang lebih kita hormati. Itu tergambarkan tata cara kita berbicara, ekspresi wajah kita, kemudian gesture kita, gerak tubuh kita, itu kan lebih kita bisa hidupi kan. Nah, demikian juga dengan menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan dalam seluruh gerak hidup kita, dari apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita bicarakan, dari apa yang kita perbuat. Kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita sungguh-sungguh praktekkan bahwa sikap ini menghormati Tuhan, gitu ya. Bahkan dari cara berpakaian kita, kita sadar bahwa dan kita aplikasikan bahwa ini loh sikap yang menghormati Tuhan, gitu ya. Nah, ya, yang tadi saya katakan, yang pertama yang kita harus ngerti bahwa kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita katakan saya mau sungguh-sungguh dan mengikut Tuhan, maka selain aktivitas rohani, maka yang kita tunjukkan adalah praktik hidup yang mau hidup benar, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terus oleh proses waktu kita mengejar kekudusan hidup jujur dan menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap hari kita jalankan itu, kita kawal itu. Inilah sikap hidup yang kita harus terus jalankan kalau kita mau janji Tuhan yang tadi. Kita mau menerima hidup yang kekal, kita mau menyaksikan dan merasakan bagaimana Tuhan nyatakan nanti kita betul-betul anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah, gitu ya. Nah, itu harus dijaga. Lalu selain tadi saya katakan praktek hidup yang tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan dosa-dosa lama. Lalu di 1 Petrus 2 ayat 2 katakan, sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya, begitu jugalah kalian hendaklah selalu haus akan pelajaran rohani yang benar, yaitu yang terdapat dalam firman Allah. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa secara rohani, ya. Di waktu yang lalu saya katakan bahwa saya nggak percaya kalau seseorang bisa akan terus diubahkan setiap hari kalau dia tidak membaca, merenungkan, dan semakin mempersesuaikan dirinya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah cerminan, dan kalau orang tidak menikmati firman Tuhan setiap hari, tidak bergaul, tidak belajar firman Tuhan setiap hari, dia tidak akan pernah bisa dewasa rohani, ya. Jadi sangat tidak benar, janggal orang yang kemudian katanya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi tidak memiliki komitmen diri untuk membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan setiap hari, ya. Tempoh hari saya katakan bahwa tidak mungkin orang berubah kelakuan, termasuk saat ini saya katakan tidak mungkin seseorang menjadi rohani karena sibuknya pelayanan, karena telah menjadi Kristen sejak lama, tidak. Tetapi itu betul-betul komitmen pribadinya untuk menjadi pelaku firman dan terus belajar firman Tuhan. Dan itu yang kita lakukan di dalam pelayanan ini. Saya pun tidak pernah kehabisan hal-hal yang akan dibagikan ketika saya terus membaca, merenungkan firman, karena Roh Kudus akan memperlengkapi sharing yang saya akan bagikan itu dari pembacaan firman Tuhan. Ada lagi, dan selalu ada yang Roh Kudus buat mengerti, gitu ya. Jadi kita harus, selain tadi saya mau janji panggilan surgawi, saya mau hidup yang kekal, saya mau rasakan bagaimana saya menjadi anak-anak Tuhan, gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tidak lagi hidup dalam kejahatan, gak lagi hidup dalam dosa.
KTP Kristen ke gereja setiap minggu itu tidak menjadi jaminan. Lalu kemudian hidup dalam menghormati Tuhan gitu ya. Tadi saya sudah katakan Saul kemudian ditolak itu karena tidak taat. Itu adalah dipandang Tuhan sebagai kejahatan. Nah, kemudian dosa apapun, ketidaktaatan membuat Saul ditolak. Dosa itu mendatangkan maut. Jadi lagi-lagi saya katakan ber-KTP Kristen ke gereja setiap minggu bahkan pelayanan tak lantas membuat kita diselamatkan oleh Tuhan tanpa ketaatan. Sebab kalau masih ada kejahatan, ada dosa, itu kan menimbulkan murka Tuhan. Nah, itu yang kita harus betul-betul pahami. Saya selalu katakan pada diri saya, hidup dalam kebenaran setiap hari, mengejar kekudusan itu, hidup jujur, kemudian menghormati Tuhan, ya, menghormati Tuhan. Saya selalu betul-betul terkoneksi, klik dengan Tuhan bahwa saya tahu Tuhan ada lihat, gitu ya. Maka saya harus menjaga semuanya, hidup menghormati Tuhan. Setiap hari judulnya hari ini selain hidup dalam kehendak Tuhan gitu ya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang aku pikirkan itu harus bertujuan untuk menghormati Tuhan, harus dilakukan dengan penghormatan kepada Tuhan. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Kristus juga sudah memutuskan berhenti berbuat dosa. Kalau dulu suka ngomong yang sia-sia, masih menyukai gosip, bahkan ikut nimbrung gitu ya, ikut terlibat dalam perkataan, bahkan duduk dengan orang-orang seperti itu, sekarang sudah harus bisa memutuskan untuk memisahkan diri, gitu kan. Nah, kemudian kemarin ini saya sudah bagikan, tapi saya akan bacakan ulang lagi di 1 Petrus ayat 2. Dengan begitu selama sisa waktumu di dunia ini, kamu tidak lagi menuruti hawa nafsu duniawi, tetapi menaati kehendak Allah. Sebelum mengikut Yesus, sudah banyak waktu yang kita buang dengan hidup sebagai manusia duniawi yang tidak mengenal Allah. Tetapi sekarang kita tidak lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam berbagai macam dosa, percabulan, semua keinginan badani, pesta pora, mabuk-mabuk, mengikuti pesta percabulan, melakukan hal yang menjijikkan dalam penyembahan berhala. Kita semua besar kecil ukurannya, kita hidup dalam dosa di waktu lalu, tapi kita tidak lagi yang seperti tempoh hari saya katakan orang-orang yang berperilaku seperti anjing. Kita nggak boleh lagi menikmati apa yang sudah kita tinggalkan gitu ya. Ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak lagi melakukan kejahatan, kita tidak lagi mengikut dosa, tapi kita lagi mencicipi lagi yang dulu, dengan sengaja, dengan sadar, berulang-ulang tanpa kita sadar bahwa Tuhan melihat gitu ya. Itu namanya berperilaku seperti anjing. Nggak boleh lagi kembali seperti itu. 2 Petrus 2:5. Kedua hal, Allah sudah menghukum orang-orang pada zaman Nuh. Oke, ini nanti saya bagikan nanti. Nah, jadi poin yang pertama yang selalu mau tekankan adalah kita harus sadar bahwa firman itu ditulis untuk orang-orang Kristen, jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus, demikian juga yang kita bagikan saat ini Petrus, selalu mengingatkan mereka untuk tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi melakukan kejahatan, tapi hidup menghormati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan gitu ya. Saya selalu tekankan itu dalam setiap hari, kecuali dalam tidur ya. Kalau tidur kan nggak sadar diri gitu ya. Tapi sejak saya bangun, saya selalu mau ingatkan diriku bahwa saya harus menghormati Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran. Ya, I determined to live in the righteousness, in the holiness. Live by my faith. Ya, ini juga ditekankan. Hidup dalam iman. Ya, karena tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetap percaya seperti firman Tuhan katakan, kalau orang percaya pada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Apa yang bahkan sejauh mata kita melihat saja itu membuktikan Tuhan ada ya.
tanah yang kita injak, cakrawala gitu ya, tumbuh-tumbuhan kita lihat, hewan-hewan yang kita lihat, itu semua membuktikan bahwa Tuhan ada gitu. Jadi biarlah itu seperti mata Tuhan yang selalu mengitari kita ya, untuk kita tetap menghormati Tuhan, hidup dalam penghormatan kepada Tuhan, belajar berjuang untuk hidup dalam kemauan Tuhan. Semakin hari semakin mensejajarkan sikap hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, itu yang saya mau tekankan yang pertama. Lalu yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah tentang persekutuan pribadi gitu ya. Saya nggak tahu para sahabat atau setiap orang mendengarkan sharing ini rasa di dalam alam roh bahwa semakin hari itu bukan ya semakin baik gitu ya, semakin berat. Firman Tuhan juga katakan itu kan, hari-hari semakin jahat, semakin berat gitu. Nah, jadi pertandingan iman pun akan semakin tidak mudah ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa tujuan semuanya ini adalah untuk kita mengenal iman kita. Dan memang ini adalah arena yang terbaik untuk Tuhan melihat hati kita. Itu dari dulu saya sudah katakan beberapa kali. Lewat penderitaan ya, lewat penderitaan yang kita alami, Tuhan itu adalah arena yang terbaik untuk melihat Tuhan melihat hati kita. Di 2 Petrus 1 ayat 5, oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percaya. Nah, Petrus bagikan bahwa cara-cara hidup yang kita harus jalankan di dunia ini adalah hidup melakukan yang baik. Kedua, memiliki pengetahuan dengan cara hidup yang bijaksana. Orang yang bijaksana dalam firman Tuhan selain hidup benar adalah juga tahu bagaimana mempergunakan waktu. Ketiga, belajarlah menguasai diri. Keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Kelima, berusaha hidup semakin sesuai dengan kemauan Allah. Tadi kan saya sudah singgung tentang hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, yang ini saya mau tekankan lagi, belajar menguasai diri. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, sebaliknya dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kita nggak bisa tenang dan kita tidak bisa berdoa. Sementara doa itu adalah kekuatan kita bertahan dalam kesusahan. Saya katakan pada diri saya, justru ketika dalam kesusahan, saya harus lebih hati-hati menjalankan hidup lebih conscious, lebih aware gitu ya, karena lebih awas gitu, karena itu adalah seperti ujian, seperti masa dan juga pertandingan ya, karena ketika performa sikap hidup kita benar, itu akan menentukan pujian, hormat dan kemuliaan yang kita terima nanti gitu. Nah, salah satu sikap hidup yang kita harus miliki selama kita menantikan Tuhan gitu ya, selain tadi tidak lagi hidup dalam kejahatan, tidak lagi melakukan dosa, menghormati Tuhan. Juga di sini dikatakan berusaha untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam prakteknya di masa-masa yang berat ini yang tadi saya katakan, kita harus betul-betul menguasai diri, menguasai hati. Jangan sampai kecewa, jangan sampai lemah, jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran menguasai diri. Kekhawatiran kan tidak mendatangkan apapun, tidak akan mengubah apapun, tidak menambah sahasta dalam jalan hidup kita. Itu ada sebuah kesia-siaan. Kalau kemudian kita takut dikuasai ketakutan, kecillah kekuatan kita. Nah, harus bisa menguasai diri dan bertahan dalam kesusahan. Tadi kan saya katakan, semakin tahun itu bukannya semakin baik. Kita hidup di dalam planet yang sama, bukan berarti kemudian memang Tuhan akhirnya ada perlakuan khusus kepada orang-orang yang mencari Dia, hidup benar, yang takut akan Dia, ada perlakuan khusus. Tapi
keadaan dunia di mana kita tinggal juga kita rasakan gitu. Kalau dunia dalam kesulitan gitu ya, kita bisa merasakan hal yang sama karena kita di planet yang sama. Selain tadi juga tujuannya untuk memurnikan hati dan iman kita gitu ya. Jadi kita nggak terluput dari itu semuanya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus bertahan dalam kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi. Belajar mengasihi saudara seiman di ayat 7-nya, dan nyatakan kasih pada semua orang dengan perbuatan. Kalau kamu melakukan semuanya itu dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang-orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Artinya kamu bukan pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudari, berusahalah lebih keras lagi melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di atas gitu ya. Dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kalau kamu terus melakukan semua itu, kamu tidak akan gagal mencapai tujuan surgawimu. Nah, jadi ini juga ayat penegasan bahwa ada bagian kita. Janji Tuhan sudah Tuhan berikan, panggilan surgawi, harta rohani, hidup kekal. Tuhan akan menjadikan kita anak-anak mewarisi kerajaannya. Tapi selama itu belum diwujudkan, ada bagian-bagian kita, ya, tidak lagi hidup dalam kejahatan, tidak lagi kembali kepada dosa masa lalu. Semakin hari semakin didewasakan oleh firman Tuhan, kita kemudian semakin hari semakin menyesuaikan hidup kita seturut dengan kehendak atau kemauan Tuhan. Lalu kemudian juga kita perhatikan hal tadi, hidup dalam kebajikan, hidup menguasai diri, kemudian bertahan dalam kesusahan, ya, di 2 Petrus 1:11. Dengan demikian waktu kamu masuk ke dalam kerajaan kekal, kamu akan disambut dengan penuh sukacita oleh penguasa dan raja penyelamat kita, Kristus Yesus. Jadi Tuhan bangga ketika kita tidak lagi selain tadi tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi hidup di masa lalu. Kita menjadi orang yang dewasa rohani. Bangga ketika kemudian kita memenangkan pertandingan iman dengan baik. Kita menunjukkan sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika dalam masa kesesakan kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi kehilangan pengharapan, tidak menjadi kehilangan iman, ya. Kita bahkan tidak melakukan dosa di masa kesesakan, sebab dosa yang paling berpotensi untuk yang mengintip kita saat dalam kesesakan adalah kekecewaan. Kita bisa menjadi kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, ya. Kita bisa bersungut-sungut, kita bisa menggerutu gitu ya, kita menjadi marah sama Tuhan gitu. Nah, itu kan tidak beralasan dan itu sikap yang tidak akan membanggakan. Kita malah malu nanti kalaupun kita diselamatkan gitu ya, malu karena ternyata kita berbuat yang tidak pantas ketika Tuhan proses hidup kita, ya. Jadi hidup betul-betul menghormati Tuhan. Dan di masa kesesakan ini, satu lagi yang saya mau tambahkan adalah hal yang sederhana yang Tuhan ajarkan saya perihal persekutuan pribadi, ya. Firman Tuhan kan juga katakan ketika kita berdoa, masuklah ke kamar, ya, tutuplah pintu. Itu memiliki banyak makna, ya, memiliki banyak rema. Yang saya pelajari belakangan ini adalah ada beberapa hari, minggu yang lalu, ya, saya berdoa, memang saya rasakan hadirat Tuhan gitu ya. Di ruang tamu saya ini doa PPW utama loh, yang pagi, siang, malam gitu. Saya mendengarkan lagu-lagu pujian gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi saya rasakan bahwa itu bukan yang terbaik gitu. Mendengarkan pujian penyembahan itu baik, ya. Lagi-lagi ini juga merupakan penegasan dari apa yang saya katakan di waktu yang lalu. Beberapa oknum hamba Tuhan yang mengadakan saat teduh secara online gitu ya di YouTube, itu mereka mungkin saja mendapat tuntunan dari Tuhan, dan itu semua bermanfaat. Saya pun ada beberapa kali
putar ulang gitu ya, putar siaran tundanya gitu ya, sambil saya beraktivitas, itu juga memberkati, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi lewat ayat itu kembali menegaskan apa yang selalu saya tekankan dulu, bahwa tidak benar kalau menjadikan saat teduh seperti itu, atau mendengarkan pujian penyembahan dan menganggap itu sebagai persekutuan utama. Nggak benar. Sama halnya seperti orang mendengarkan khotbah di gereja kemudian lalu merasa cukup, atau dengar khotbah dari YouTube merasa cukup. Nggak bisa, itu hanya ekstra, itu hanya tambahan. Yang benar adalah orang harus datang secara pribadi, baca firman Tuhan, belajar sama Roh Kudus gitu ya, baca firman Tuhan, merenungkannya, itu yang paling utama, firman Tuhan. Demikian juga dengan persekutuan. Nah, nggak bisa menjadikan saya mau dan merasa saya udah saat teduh nih sama Tuhan dengan saat teduh yang dari YouTube, pujian penyembahan. Nggak bisa. Makanya yang firman Tuhan ini ada untuk benar-benar nggak boleh ada gangguan gitu ya dari luar. Benar-benar kita pribadi sama Tuhan itu benar-benar harus menyediakan waktu pribadi sama Tuhan, masuk duduk berlutut di hadapan Tuhan di dalam satu teduh pribadi, bukan yang dari YouTube ya. Lagi-lagi saya katakan itu baik, tapi sebagai ekstra. Nah, demikian juga kemarin saya bagikan berbahasa roh ya, itu tetap salah. Itu bukan salah, itu nggak salah gitu ya, sorry, itu tidak salah, tapi bukan yang utama ya. Sama seperti kita misalnya dalam perjalanan sedang berkendara, misalnya sambil bahasa roh, sambil muji Tuhan, sambil beraktivitas, itu ekstra, itu tambahan. Tapi yang benar adalah orang harus tetap masuk ke dalam kamar doanya gitu ya. Ya nggak selalu kamar doa secara fisik gitu ya. Ya, tapi tempat yang tertutup, yang benar-benar private sama Tuhan untuk berdoa. Jadi bahasa roh pun selalu harus yang lakukan sendiri ya, menyembah Tuhan. Oh, itu akan berbeda dengan yang kemarin juga sambil dengarkan video itu misalnya, atau mau berangkat tidur atau aktivitas, boleh dengarkan itu. Tapi yang utama yang orang harus datang itu seperti yang firman Tuhan, orang harus datang kepada Tuhan berdua ya, menghadap Tuhan, berlutut, memuji, menyembah Tuhan dalam doa pribadi. Itu akan berbeda. Nah, saya katakan bahwa supaya kuat dalam menjalani hidup yang tadi saya katakan semakin berat gitu ya, juga nanti pada capas dikatakan berusaha untuk semakin mengenal Tuhan. Selain pembacaan firman Tuhan, juga ada persekutuan pribadi. Nah, ini saya mau tekankan, jangan sampai dilupakan dan digantikan ya. Jadi persekutuan pribadi yang utama, yang benar sesuai dengan firman Tuhan adalah masuk ke dalam ruang doa ya, entah itu di kamar atau tempat khusus gitu ya, berlutut, duduk, memuji, menyembah Tuhan, fokus sama Tuhan gitu. Ya, itu yang utama. Ini adalah sebagaimana firman Tuhan sebagai sumber makanan rohani utama, bukan khotbah, sekalipun itu dari gereja, apalagi termasuk dari YouTube gitu ya. Demikian juga dengan persekutuan pribadi. Jangan pernah merasa cukup karena dengan saat teduh di YouTube, karena itu yang memprihatinkan diri saya gitu ya. Kembali saya ulangi tentang realita orang Kristen ya. Jadi misalnya ada gereja tertentu yang baru, sebut apa sajalah mereknya gitu ya. Ini sekarang lagi booming, misalnya ada gereja tertentu, misalnya gereja X, dia memulai pelayanan di berbagai kota misalnya, atau berbagai negara. Saya sangat pastikan 70-80% pengikut gereja baru itu misalnya adalah orang Kristen yang bahkan bergereja yang sama ya dengan
dengan di gereja-gereja sebelumnya. Paham ya bahasa saya? Nah, kemudian karena suatu hal kemudian gereja ini punya daya tarik tertentu misalnya, dia pindah ke situ. Saya sangat percaya hanya 20%, bahkan mungkin cuma 10% adalah dari gereja-gereja yang tidak berasal dari katakan warna gereja yang sama gitu ya, mungkin dari berbagai denominasi, termasuk orang non-Kristen. Pastilah non-Kristen juga ada, tapi itu cuma sedikit. 70-80% itu adalah dari orang-orang yang sama. Nah, sekarang yang saya mau katakan adalah mereka ini adalah orang-orang yang tadi yang tidak mau mendekati Tuhan dalam persekutuan pribadi yang mandiri, yang mereka cuma ikut-ikut orang, cuma ikut-ikut hamba Tuhan, ikut-ikut gereja. Mereka ini adalah orang yang saya sangat yakin tidak tertanam dalam pembacaan firman Tuhan pribadi, yang masih muter sana sini. Nah, itu terjadi. Itu yang terjadi, dan yang saya mau katakan itu tidak membuat orang, kalau sikap orang Kristen seperti itu ya, misalnya yang penting ke gereja, udah dengar firman Tuhan dari mimbar, udah nggak lagi baca pribadi, kemudian saat teduh lewat YouTube misalnya, ya saya tekankan yang ketiga kali ya, bukan berarti saat teduh yang dilakukan oleh beberapa oknum hamba Tuhan itu nggak benar gitu, tapi si orang Kristennya ini kalau dijadikan itu sebagai menu utama, maka dia akan memiliki persekutuan yang dangkal sama Tuhan. Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu sebagai yang utama, tapi masuk ke dalam kamar tidur, sama seperti makanan tubuh kita lah misalnya. Kalau kita gantikan misalnya sumber karbohidrat, protein atau lemak atau ya itu yang utama, karbohidrat, protein atau lemak dari sumber utama, kita gantikan dengan misalnya karbohidratnya dari tepung-tepung gitu ya, bahkan proteinnya dari misalnya katakan dari whey protein gitu ya, atau lemaknya dari yang buatan gitu, itu tidak akan pernah menyehatkan ya. Kita harus dapatkan dari sumber utama, bahkan yang lebih sehat, bahkan bila penting selain sehat juga yang utuh. Itu akan menyehatkan, akan berbeda nanti hasilnya di dalam diri orang-orang yang mengkonsumsinya. Nah, itu ilustrasi sederhananya dari praktek kerohanian kita. Gak akan sama ketika orang selalu merindukan, bahkan menghauskan firman Tuhan, belajar, mau tahu, mengerti firman Tuhan dengan baik gitu ya, sampai dia bisa simpulkan sendiri. Kalau udah ikut Tuhan, diajarin lewat firman oleh Roh Kudus bahwa setelah percaya Tuhan, oh ternyata yang dihidupi adalah hidup benar, gak lagi hidup jahat, berbalik dari cara hidup yang lama. Semakin hari semakin didewasakan, ditegur, diubahkan oleh firman Tuhan. Kemudian oh firman Tuhan menuntun, kemudian semakin tahu, mengerti kehendak Tuhan, termasuk kemudian janji Tuhan segala macam, semua itu ada terangkum dalam firman Tuhan. Dia bisa jabarkan satu-satu, oh ini yang Tuhan mau, ini yang terjadi gitu ya. Itu yang membuat dia semakin mengenal Tuhan ya, bukan sepenggal-penggal yang didapatkan dari YouTube. Nah, justru ketika kita udah berakar dalam firman Tuhan, kita bisa nyambung dengan asupan makanan rohani yang keluar, yang datang dari luar. Demikian juga ketika kita udah memiliki persekutuan pribadi yang kokoh ya, ketika mendengarkan pujian penyembahan dari luar, kita langsung cepat kayak kesambar karena udah connect gampang connectnya ya. Tapi sebaliknya orang yang tidak melakukan hal yang sama, dia hanya bisa menikmati kehadiran Tuhan rame-rame, misalnya ketika ibadah di gereja, dengarkan dari YouTube. Nanti kalau udah lepas itu, dia nggak bisa mempertahankan mata air ini di dalam dirinya. Maka tak heran orangnya nggak berdasar, nggak kuat, nggak lemah, dia nggak ngerti kehendak Tuhan, cuma ikut-ikutan doang.
Tuhan nggak mau kita seperti itu, dan akan berbeda. Selain performanya, dan akan berbeda dalam pandangan Tuhan menurutku. Orang yang hidup dalam pengenalan akan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, yang selalu datangi firman Tuhan, lalu kemudian datangi Tuhan secara pribadi dalam doa, ini akan membuat dia kuat. Dan itu kesaksian hidupku. Itu kenapa saya bagikan itu, bagikan hal ini, pesan ini di dalam sharing ini, supaya jangan pernah menukarkan pembacaan firman Tuhan dengan khotbah. Jangan pernah menukarkan saat teduh dari YouTube, entah dari sosial media apapun, dengan persekutuan pribadi. Itu hanya tambahan. Ya, itu kalau itu dilakukan, itu yang akan membuat kita bukan cuma berubah dewasa rohani, tapi menjadi kuat. Itu kesaksian hidupku, gitu ya. Jadi jangan pernah mengubah-ubah, mengotak-atik yang dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu sebagai makanan rohani yang murni, yang orisinil gitu ya, yang utama. Lalu kemudian persekutuan pribadi yang firman Tuhan katakan masuk ke ruang doa. Persekutuan pribadi lalu bersatu banyak sekali seperti itu, dan aku rasa dan itu bisa dibuktikan. Merasa oh ya ini saat teduhnya gitu, oh ikutin saat teduh. Saya nggak masalah dengan itu, dan saya cuma prihatin. Yang prihatin adalah ketika merasa itu udah cukup gitu, nggak bisa. Dia apalagi kalau itu dilakukan rame-rame atau sambil ngapa-ngapain, itu kan nggak fokusnya udah nggak ke Tuhan, fokusnya ke acara itu, nggak 100% ke Tuhan, mungkin hanya terbagi malah 20% atau 30%. Ya, jadi itu yang saya lakukan, itu yang mengubahkan hidup saya. Hal ini sederhana, dan kalau dilakukan dengan kesetiaan dan konsistensi, itu yang membuat dirimu berbeda. Ya, itu yang mengubahkan hidup kita. Akhirnya pesan sharing sederhana ini masuk dan menjadi kehidupan, masuk di dalam hati kita dan menjadi kehidupan yang kita jalankan. Itu akan membuat kita berbeda, gitu ya. Ini saja sharing saya mau bagikan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.